Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada, pecinta Wijaya Trading. Saat ini saya sedang di puncak pegunungan yang ada di Jember. Sambil kita weekend, kita mengadakan traveling, kita adakan juga sharing trik dan strategi dari Wijaya Trading. Walaupun waktunya weekend, waktunya libur, kita tetap akan berbagi ilmu di sana. Yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita masuk di market supaya kita jauh dari yang namanya margin call, supaya kita bisa profit lebih banyak lagi. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dunia trading, khususnya forex trading, mengingat forex ini punya return yang tinggi, atau sebaliknya forex ini mempunyai high risk, resiko yang tinggi, maka alangkah baiknya teman-teman semuanya bisa belajar dulu lebih detail, belajar dulu lebih banyak latihan, banyak ikut seminar, dan banyak mencari mentor yang cocok buat teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sebelum kita melakukan trading, bagaimana persiapan kita sebelum kita betul-betul real trading. Karena banyak orang di seluruh dunia itu mengikuti trading, tetapi banyak juga di antara mereka tidak memahami yang namanya konsep trading itu sendiri. Sementara trading itu ketika kita memahami ilmunya, ketika kita paham betul yang namanya strategi, teknik maupun pola-pola yang ada di sana, maka itu adalah satu bentuk bisnis yang luar biasa, satu bentuk bisnis yang sangat berpotensi untuk kita bisa profit di sana. Tetapi sebaliknya, ketika teman-teman tidak mempunyai bekal ilmu di sana, maka ini sangat-sangat berbahaya untuk bisa menguras dari modal-modal kita, bisa menguras dari harta kita. Karena itu sebelum trading, sebelum kita mendalami atau menekuni dunia forex ini, maka terlebih dahulu teman-teman harus paham. Yang pertama, yang namanya teknikal yang saya sampaikan di sana banyak membahas mengenai analisa candlestick. Kenapa kok harus paham dengan candlestick? Karena candlestick ini adalah kunci utama dari satu trading. Ya, ketika kita paham dengan candlestick, karena candlestick ini adalah proyeksi dari permintaan dan penawaran market yang ada di dunia. Ketika kita mampu membaca market, ketika kita mampu membaca pergerakan pasar yang digambarkan dalam bentuk candlestick itu, maka minimal kita bisa meraba titik awal, minimal kita bisa menganalisa awal kemana market itu akan berjalan, kemana market itu akan bergerak. Nah, setelah kita memahami sedikit banyak tentang candlestick, maka kita akan mempelajari lebih jauh lagi yang namanya pola, teknik-teknik pattern. Jadi ada pola candlestick, ada pattern candlestick, kemudian ada nanti strategi untuk recovery dan sebagainya. Setelah kita paham dengan candlestick, maka yang kita lakukan adalah bagaimana menjalankannya. Kemudian di time frame berapa kita harus menggunakannya. Ini semuanya harus dipelajari satu persatu, harus dipelajari secara detail semuanya, kemudian dicoba dalam bentuk latihan, sehingga kita betul-betul bisa memahami konsep dari trading itu sendiri. Jadi tidak hanya kita nekat untuk kita hanya masuk buy dan sell, tetapi kita lebih detail memahami sana, baik itu tadi teknikalnya maupun nanti belajar banyak dengan fundamentalnya. Kenapa kita harus belajar banyak di fundamental? Karena fundamental itu salah satu bagian yang bisa menentukan pergerakan candle itu sendiri, dimana sekali terjadi berita yang besar bisa membalikkan tren yang tinggi sekalipun. Sebaliknya, tren yang kuat bisa mengalahkan dari berita yang kuat sekalipun. Dua-duanya kita harus imbang, dua-duanya harus kita pelajari semuanya. Kemudian setelah kita paham candlestick, setelah kita memahami technical tadi, maka kita jangan lupa untuk belajar banyak dengan yang namanya money management atau manajemen lot kalau bahasa gampangnya. Kenapa kita harus mempelajari money management? Ya, sehebat apapun analisa,
secanggih apapun indikator yang kita gunakan, tidak akan ada gunanya ketika kita tidak memahami yang namanya money management. Jadi kita bisa mengukur bagaimana kita menggunakan lot, bagaimana kita bisa menggunakan modal yang ada supaya tidak terjadi loss besar, supaya tidak terjadi MC seperti itu. Berapa yang harus kita keluarkan modal untuk standar? Banyak pertanyaan dari teman-teman netizen seperti itu. Maka modal itu sebenarnya relatif buat teman-teman semuanya, dan tidak ada yang fix. Tetapi banyak di antara kita yang pemula bisa menggunakan 1000 US dollar itu untuk artinya bisa dipakai untuk menambah kebutuhan. Tetapi ketika kita hanya menggunakan modal-modal yang kecil, 100 dolar, 200 dolar, tidak ada masalah. Tetapi harus disadari bahwa modal kecil, maka peluang potensi profit juga kecil. Jangan terlalu berharap banyak ketika modal kecil bisa menghasilkan yang besar. Jangan berharap seperti itu, karena itu adalah sangat berbahaya dan itu akan membuat trading kita menjadi berantakan nanti. Ketika kita menggunakan modal yang cukup, maka tidak cukup hanya menggunakan modal, kita harus paham betul bagaimana resikonya, berapa persen yang harus kita resikukan, kemudian profitnya harus kira-kira berapa. Itu harus punya perhitungan semuanya, harus punya konsep dasar semuanya. Jadi ketika kita pakai modal 1000 US dollar misalkan, berapa persen kita harus pakai lotnya, kemudian berapa persen kita harus keluar dari market ketika marketnya bergerak berbalik arah. Nah, standar yang bisa dipakai teman-teman sebenarnya kalau bisa sekali transaksi, sekali open posisi tidak lebih dari 2% dari modal itu sendiri. Kemudian kerugian, ketika kerugian sudah menimpa, maka usahakan jangan sampai lebih dari 20 maupun 30% seperti itu. Ketika sudah lebih dari 30%, bahkan 50% sangat berbahaya sekali, karena hanya menunggu waktu, pasti kerugian menanti. Dan itu ketika kita tidak siap backup dana di sana, maka potensi loss akan semakin besar dan bahkan bisa MC, bahkan bisa jadi hilang semuanya modal kita. Karena itu harus betul-betul memahami ketika marketnya bergerak berbalik arah, maka berapa persen harus kita cut loss di sana. Tadi saya sampaikan, usahakan setiap transaksi ketika mengalami kerugian tidak lebih dari 2% dari modal. Itu pun relatif juga, tiap masing-masing trader punya gaya sendiri, punya cara sendiri. Yang terpenting mampu mengendalikan, yang penting mampu bisa paham dengan konsep yang sudah saya terangkan di atas tadi. Bisa dengan menggunakan misalkan rasio 50%, bisa menggunakan rasio 30%. Artinya apa? Potensi ketika berbalik arah kita bisa menggunakan rasio 50% dari modal kita. Artinya ketika kita menggunakan lot 50% dari modal itu 50% atau tingkat toleransi kita 50%, maka potensi profit juga akan tinggi ketika kita betul-betul paham dengan peluang yang ada. Karena apa? Kita tidak menggunakan stop loss yang dekat-dekat, misalnya 50 poin atau 100 poin. Teman-teman semuanya, namanya trading, kita tidak utama mencapai atau target kita stop loss, tetapi target kita adalah profit. Jadi ketika kita makin banyak stop loss di angka yang lebih dekat atau di titik yang lebih dekat, maka stop loss itu akan kebanyakan nanti terkena, dan itu akan mengurangi ketahanan dari modal kita. Karena itu di Wijaya Trading tidak kita rekomendasikan untuk stop loss yang terlalu dekat, minimal 250 sampai 500 poin ketika marketnya berbalik. Itu pun fleksibel juga melihat kondisi market seperti apa. Ketika masih berpotensi lanjut atau ketika masih hanya koreksi, maka masih batas toleransi di sana. Jadi tidak semua orang harus 100 poin, 50 poin, 500 poin, semuanya bergantung juga pada market yang berjalan. Tetapi saya berharap teman-teman semuanya minimal mencoba dengan demo, minimal mengalami panjang lebar
dengan teknik yang kita sampaikan sebelumnya, yang dengan teknik yang kita berikan itu dicoba dengan dirimu, kemudian cocokkan atau sesuaikan dengan karakter teman-teman semuanya, sehingga cocok dengan teman-teman semuanya, cocok dengan yang difikirkan, cocok dengan dianalisikan, kemudian cocok dengan pribadinya. Di situ akan lebih bagus daripada menjiplak orang, kemudian mengikuti seperti apa orang, bagaimana orang sukses mengikuti. Kita bisa mengikuti tekniknya, kita bisa mengikuti gaya ilmunya, tetapi kita tidak bisa full mengambil di sana. Kita bisa sesuaikan dengan karakter yang ada pada diri kita. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum trading, jangan lupa pastikan Anda memahami yang namanya teknik pola candlestick, kemudian pattern candlestick, kemudian memahami fundamental, pahami semuanya, kemudian manajemen money manajemennya, kemudian load manajemennya, kemudian strategi recovery-nya, harus semuanya, teman-teman harus paham semuanya. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengikuti kelas kami, bisa di kota kami di Jember maupun di tempat-tempat lainnya. Kita sering lakukan traveling di sana, kita berbagi dengan teman-teman semuanya. Kalau satu hari teman-teman mau bertanya, monggo, kita persilakan, free semuanya di sana. Tetapi kalau sudah mengikuti kelas, nanti mungkin ada ganti rugi yang harus teman-teman siapkan untuk proses namanya akomodasi yang ada. Semuanya tergantung teman-teman semuanya, bisa datang ke base camp, kita bisa ngobrol panjang lebar, bisa teman-teman bisa tanya semua permasalahan trading khususnya, kita sampaikan dengan apa adanya tanpa ada embel-embel dirahasiakan atau apapun. Jadi yang jelas, kalau mau ngopi atau mau teman-teman mau datang ke tempat kami di base camp kami di Jember, silakan, dengan senang hati kita akan sambut, kita akan berbagi waktu semuanya, kita akan berbagi ilmu di sana, bahkan kalau ada rezeki kita akan berbagi rezeki di sana. Terima kasih teman-teman, jangan lupa klik like, subscribe video dari Wijaya Trading, channel Wijaya Trading. Semoga tetap profit buat kita dan teman-teman semuanya. Salam profit.